Ruang Dewa Beladiri, bab 356 sampai dengan 360. Bab 356 menempatkan tangan untuk bertarung. Hei, teriakan menjerit, darah abis, dan darah merah memercik. Dia tidak berpikir bahwa Ye Xiwen begitu mengerikan. Jika Ye Xiwen setengah sakral, itu tidak akan menjadi apa-apa, tapi Ye Xiwen hanya manusia yang lebih rendah dari wilayahnya. Prajurit itu terpaksa mengambil pekerjaan ini darinya, dan tiba-tiba sulit dipercaya. Kekuatan dagingnya sangat jelas. Tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk melukai bahkan keseluruhan. Ini dapat diabaikan oleh 9 tuan legendaris. Tidak mungkin untuk menghancurkan sisik-sisiknya, tetapi Ye Xiwen melakukannya, hanya satu telapak tangan akan menjadi itu berat. Tirani Ye Xiwen jauh melebihi imajinasinya, mengingatkannya pada catatan nenek moyang ras manusia dalam darah. Seperti semua ras, semakin banyak leluhur purba, semakin kuat leluhur orang-orang kuno, kemampuan rakyat, kemampuan, atau kekuatan besar. Sekarang, tubuh-tubuh khusus itu adalah gen leluhur. Sekarang penampilan Ye Xiwen seperti leluhur-leluhur kuno. Aku adalah binatang buas yang abadi, kamu manusia yang rendah hati, berani bersaing denganku, apakah kamu ingin mati? Teriakan menjerit tiba-tiba, api dari tubuh terbakar liar, seperti besar bola api itu, membunuh Ye Xiwen. Nyala api ini, yang masing-masing berwarna perak putih, adalah nyala dari pembakaran darah di dalam tubuh. Itu adalah api yang mengancam jiwa. Sangat mengerikan. Ketika melintas, ruang itu terbakar habis oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Menyapu dan bergegas menuju Ye Xiwen. Pedang Ye Xiwen meledak di atas nyala api ini, dan dia dibakar seumur hidupnya. Wajah Ye Xiwen juga telah berubah, dan terus bertahan. Apa? Ye Xiwen ketakutan. Ye Xiwen, berhati-hatilah, ini adalah nyala api yang membakar dengan darah tubuh, dan itu tidak sama dengan nyala api yang umum. Teriak Ye Mo. Ye Xiwen tiba-tiba melihat sekilas jantungnya. Darah di dalam tubuh siapapun sangat berharga. Sama seperti Ye Xiwen yang terluka, ia memiliki banyak darah, tetapi juga dapat dilengkapi dengan saat ini, tetapi darah tidak, itu adalah darah. Darah yang paling penting dalam tubuh, bahkan jika itu adalah master top, tidak akan ada banyak. Setelah Anda mulai membakar darah, itu berarti Anda harus mulai bekerja keras. Karena tidak peduli berapa banyak darah yang hilang terlalu banyak, maka kekuatannya akan turun banyak. Ini adalah situasi yang akan mulai bekerja keras. Api perak tiba-tiba menghantam depan Ye Xiwen dan menghancurkan pertahanan Ye Xiwen. Dia sudah membunuh Ye Xiwen. Di antara nyala api perak, sebuah cakar hewan besar difoto, dan disapu ke arah Ye Xiwen dengan kecepatan kilat. Ada senyum kejam dalam nyala api perak. Dalam pandangannya, Ye Xiwen sudah mati, dan cakar depan mengerikan yang dibungkus dengan api perak langsung bergegas menuju Ye Xiwen, tampaknya membakar Ye Xiwen untuk hidup. Hei, Ye Xiwen mendengus, dan nyala api menghempas. Tangan Ye Xiwen memancarkan cahaya keemasan, dan dewa emas menutupi seluruh lengan, langsung menembus ke dalam nyala api. Nyala api itu tidak bisa membakar seluruh Ye Xiwen. Dewa. Telapak tangan Ye Xiwen dan cakar saling bertabrakan. Booming. Kekuatan mengerikan dari kedua belah pihak mulai menyapu, dan tubuh Scorpio sangat kuat, tetapi hegemoni Ye Xiwen lebih sombong, dan hanya satu kali akan menghancurkan kaki depan Scorpio. Ketika langit tiba-tiba menjerit lagi, api jenazah langsung padam, dan mereka tidak bisa dipertahankan. Timbangan pada kalajengking juga kehilangan kilau dan menjerit. Kepala tiba-tiba tahu bahwa itu bukan lawan Ye Xiwen, kekuatan Ye Xiwen jauh melampaui imajinasinya. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa lebih baik dariku? Dia bahkan tidak melihat ras manusia yang telah kehilangan nenek moyang kuno para leluhur. Tetapi sekarang dia benar-benar didorong ke dalam angin oleh Ye Xiwen, dan tiba-tiba dia terkejut dan marah. Sangat mengejutkan. Meskipun tidak punya banyak waktu untuk dilahirkan, ia juga melihat banyak elit di antara para murid dari sekolah seni bela diri yang sebenarnya, tetapi di depannya, itu seperti tahu,
sulit dikalahkan, bahkan lebih sulit dikalahkan, bahkan lebih sulit lagi biarkan harga dirinya tumbuh. Tapi semua kebanggaan dan kepercayaan dirinya didiskontokan oleh Ye Xiwen kepada murid-muridnya, kekuatan Ye Xiwen terlalu luar biasa. Bodoh. Ye Xiwen menyeringai, pedang di tangannya mengembun menjadi pedang panjang dan sekali lagi menyerang ke arah langit. Setelah dipukul keras oleh Ye Xiwen, Cao Tian menjadi semakin tidak mampu menahan serangan Ye Xiwen, dan matanya secara bertahap mulai sedikit ketakutan. Hei, berbalik ke langit dan langsung berbalik, berubah menjadi streamer, terbang menjauh dari kejauhan, tempat Ye Xiwen bisa membiarkan pihak lain melakukannya, dan sayap iblis di belakangnya langsung membuka dan segera mengejarnya. Namun, hari ini, Cao Tian bertekad untuk melarikan diri. Darah terus menyala. Tidak peduli apa, terlepas dari itu, bahkan jika itu akan sangat berkurang, jika terbunuh, lalu kekuatan apa yang dikatakannya, bagaimana bisa dikatakan saya tidak ingin memahami kebenaran ini. Awalnya, kecepatan Ye Xiwen jauh lebih cepat daripada Scorpio, tetapi setelah pembakaran darah, Ye Xiwen tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Namun, Ye Xiwen tidak mengejarnya, tetapi dia terus menatapnya. Ye Xiwen tidak terburu-buru. Pihak lain bahkan menggunakan trik membakar darah. Itu sudah keterampilan yang buruk. Selama dia terus menatapnya, itu akan berhenti cepat atau lambat. Tidak mungkin bertahan selamanya. Pada saat kehabisan darah, itu dapat dengan mudah dibunuh, tetapi itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Ye Xiwen pergi jauh-jauh ke langit dan memasuki tanah yang konyol. Itu masih merupakan kelompok kawanan bintang di mana-mana. Saat itu semakin dalam dan menghilang, itu konyol dan diam, dan akhirnya kecepatan langit depan semakin lambat itu. Sama seperti Ye Xiwen ingin membunuh Scorpio ketika dia marah, pada saat ini, sosok di kejauhan lewat, dan Ye Xiwen melihatnya, itu adalah Luo Yihang, dan tangan Luo Yihang berjongkok. Kode pedang adalah kode pedang yang terlihat hari itu, pedang pemakaman. Luo Yihang sebenarnya mengejar kode pedang untuk datang ke sini, tidak heran tidak ada waktu untuk menyelidiki kematian murid gereja penegak hukum. Pada saat yang sama ketika Ye Xiwen menemukan Luo Yihang juga menemukan Ye Xiwen, hampir seketika, dan momen pembunuhan langsung mengunci tempat Ye Xiwen, dingin dan menggigit, membuat orang bergidik. Luo Yihang menyingkirkan pedang penguburan yang telah diambilnya. Matanya menatap Ye Xiwen dengan dingin. Momentum tubuhnya terhambur keluar. Itu adalah pisau yang luar biasa. Jika Anda menutup mata, jika Anda memejamkan mata, saya khawatir saya tidak akan berpikir bahwa itu adalah seseorang, tetapi sebuah pisau, dan pisau panjang dengan kekuatan yang kuat, pada umumnya mampu memotong pisau panjang dari masa lalu dan pisau serta manusia. Bagus sekali, aku masih ingin menemukanmu, sekarang kamu telah muncul, kami hanya melanjutkan pertempuran yang belum selesai. Luo Yi Channel. Luo Yihang memandangi langit yang melayang di depannya, dan matanya juga menunjukkan jejak keserakahan. Orang-orang ini turun karena dua tujuan, satu adalah kode pedang, yang lain adalah langit, dan sekarang kode pedang telah jatuh ke tangannya. Di tangan, maka yang lain harus bisa mendapatkan tangannya. Ini tidak hanya terkait dengan apakah dia bisa keluar, tetapi yang lebih penting, dia ingin menangkap kepala ini sebagai tunggangan. Tidak peduli apa sumber langit, tetapi itu adalah gunung Buddha yang legendaris. Agama Buddha tidak populer di dunia nyata, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada yang tahu apa itu Buddha. Itu adalah kekuatan supernatural besar yang legendaris. Ia menikmati warisan misterius Hehewei di semua dunia, hampir merupakan kekuatan supernatural terkuat. Ada ambisi besar dalam hatinya, yaitu untuk memuji Sang Buddha, dan untuk menjadi kekuatan besar Wei Zhen Haoyu di masa depan, dan menaklukkan kepala ini adalah langkah pertama. Hei, pisau Luo Yihang di tangannya menjadi pisau panjang, dan dia mencapai udara. Dia bahkan menjadi sangkar pisau, dan dia jatuh ke langit. Dia terhalang oleh langit, dan semua sisi adalah dinding pisau. Bahkan jika itu adalah dinding pisau, ketika Cao Tian adalah yang paling makmur,
sangat sulit untuk melarikan diri, apalagi menderita luka serius sekarang, dan kekuatannya 10. Kecuali Luo Yihang meninggal, itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Boom! Darah dan darah Ye Xiwen mengalir deras di langit, seperti pilar langit, luar biasa, seperti gelombang emas. Ye Xiwen bertempur di ombak emas, dan perang meluap. Terakhir kali Luo Yihang dipaksa ke dalam situasi putus asa, biarkan Ye Xiwen menyerah pada api, bersumpah secara rahasia, selama ada kesempatan, ia harus mengambil Luo Yihang mencari gigi di mana-mana. Saya tidak mengharapkan kesempatan untuk datang begitu cepat. Ye Xiwen, datanglah dan berujung pada kematian, tinggalkan seluruh tubuhmu. Luo Yihang berkata dengan dingin, hegemoni dan kuat, tidak menempatkan Ye Xiwen di matanya. Ye Xiwen lebih kuat, itu tidak akan menjadi lawannya, jika tidak takut menjadi jika pedang ada di tempat pertama, perlu untuk membunuh Ye Xiwen terlebih dahulu. Sekarang pedang ada di tangan, dewa ada di depannya, dan Ye Xiwen benar-benar mengirimnya ke depannya, ini adalah Tian yang membantunya. Hanya mengandalkanmu, masih ingin membunuhku. Ye Xiwen mencibir, aku sudah lama melarangmu, babi dengan bawang hijau, menyamar sebagai gajah. Kamu mencari jalan buntu, Luo Yihang berkata dengan dingin. Pada saat ini, pisau yang kuat hampir mengembun menjadi pisau besar yang panjang, seperti petir, menghancurkan ke arah Ye Xiwen, kekosongannya hancur, menyapu. Perang Ye Xiwen mendidih, membunuh pesawat, dan pedang di tangannya berlari melintasi langit dan menyambutnya. Terakhir kali kekuatan kedua belah pihak terlalu jauh, Ye Xiwen sepenuhnya didorong ke angin, dan tidak bisa menjadi pertempuran yang menyakitkan. Kali ini, Ye Xiwen benar-benar melepaskan tangan dan kakinya dan langsung menyambutnya. Bab 357 Bunuh Luo Yihang. Bombing. Buntut dari kedua belah pihak memecahkan kekosongan, dan kegelapan kekacauan membuat orang takut. Luo Yihang tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya menggulingkan Ye Xiwen. Ini benar-benar berbeda dari situasi sebelumnya. Sebelum itu, dia hampir merupakan pertempuran satu sisi. Ye Xiwen hanya di bawah dukungan kesulitan, dan dia sepenuhnya didorong ke dalam kerugian dari semua aspek. Jika bukan karena bantuan rahasia penyembuhan yang aneh, Ye Xiwen takut bahwa dia sudah akan mati. Jelas bahwa kekuatan Ye Xiwen telah menembus selama waktu ini, yang mengejutkannya, dan kemudian dia bahkan lebih bersemangat. Apa yang disebut tempat tinggi tidak berlebihan. Untuk kekuatannya, dia ingin menemukan pertempuran antara level yang sama. Sulit untuk menambahkan, penguasa 9 kali legendaris bukan lawannya. Sekarang ada lawan yang kuat, sehingga pembunuhan di dalam hatinya mulai mendidih, dan emosi yang keras mulai meluap. Sebenarnya ada kesenangan untuk membunuh lawannya. Bahkan sebelum membunuh Ye Xiwen, itu hanya perasaan menginjak seekor semut. Tidak ada apa-apa sama sekali. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa kamu telah membuat kemajuan selama ini, sangat bagus, aku suka membunuh jenius, lihat hal-hal yang membuatmu bersemangat, aku membiarkanmu mati dengan baik. Luo Yihang haha tertawa. Ada ekspresi kejam di wajahnya. Kurang omong kosong, aku akan mengirimmu di jalan. Ye Xiwen mencibir, tidak bertarung dengan Luo Yihang untuk membuat lidah ini, dan melangkah keluar sebentar, momentumnya meledak, kilau emas bersinar di separuh langit, pedang di tangan melintasi keluarlah di langit. Luo Hang juga tidak sederhana. Galak dan sombong. Momentum menyapu dunia mendidih, datang langsung ke Ye Xiwen. Boom! Bumi berguncang, dan pendekar pedang itu, yang terciprat oleh pedang dan pedang, bertemu dalam kekosongan, memecahkan kekosongan, dan memicu badai energi yang mengerikan. Ini adalah pertempuran yang paling mengerikan. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Ini melampaui titik yang bisa dilihat mata telanjang. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah menyia-nyiakan ratusan kali, ribuan kali. Kedua belah pihak telah kehabisan upaya mereka. Tidak ada yang lain yang mewah, hanya tabrakan kekuatan absolut. Luo Yihang sangat kuat, dan ranahnya jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen. Namun, hegemoni Ye Xiwen lebih diperkuat,
Tidak ada keraguan, melepaskan pertempuran yang menentukan. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk bertarung. Tianyu runtuh, direorganisasi, dan runtuh, seperti alam semesta lahir, terus-menerus rusak dan terlahir kembali. Menusuk, suara yang sangat keras dan tajam, darah keluar. Itu adalah pedang Ye Xiwen, dan tubuh Luo Yihang memiliki luka yang mengejutkan. Luka ini membuat orang terlihat kedinginan dan hampir tidak membunuh Luo Yihang dalam hidupnya. Luo Yihang tersentak, dan dia hampir terbunuh oleh Ye Xiwen. Dia tidak memikirkannya, atau dia bahkan tidak berpikir bahwa Ye Xiwen dapat melukai kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipukuli dengan sangat buruk suatu hari, bahkan pada tahap yang sama, kekuatannya juga tinggi, dan Luo Yihang jelas merupakan puncak dari semi langkah legendaris 9. Ada beberapa lawan di level yang sama, tetapi mereka tidak mengharapkannya, tetapi mereka menderita kerugian di Ye Xiwen. Mata Luo Yihang menjadi semakin dingin, hanya berteriak, bunuh. Luo Yihang mengangkat pisau panjang dan bergegas. Seketika bergegas ke depan Ye Xiwen, di mana pisau panjang itu bersilangan. Vakumnya runtuh dan pemandangannya sangat mengesankan. Ye Xiwen meraih tangan atas dengan lebih tenang, pedang itu membentuk pedang panjang, ujung pedang terbunuh, dan pedang itu hancur. Keduanya menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan jauh melampaui level yang sama. Pisau panjang Luo Yihang berevolusi menjadi dewa, pisau panjang yang berjalan di dunia, digunakan untuk penderitaan dunia, marah dan retak, ingin melarikan diri dari surga yang tidak berperasaan ini. Pisau Mang tak terkalahkan di dunia, menekan kekosongan. Pedang di tangan Ye Xiwen memercik, dan pedang itu tampaknya dirangsang oleh ranah hukum pisau yang dikembangkan oleh Luo Yihang, yang mulai berderit dan memadatkan bayangan virtual dalam kekosongan. Tepat pada hari itulah Ye Xiwen melihat hantu dari Kendo tua. Semburan tajam langit dan bumi mengalir keluar, dan pedang murni dari sosok Kendo tua. Dia adalah pedang, pedang adalah dia. Pisau dan pedang sekali lagi bertabrakan, dan Dewa Pisau dan veteran Kendo menabraknya. Bersama, ini bukan kompetisi antara dua gerakan, sebaliknya, ini adalah tabrakan antara dua jenis wasiat, dua pemahaman berbeda tentang Tao. Pedang pisau adalah dunia, dan Kendo tua adalah siapa dirimu. Dia hanya pedang dan melanggar hukum. Dua jalan yang sangat berbeda bertabrakan, kengeriannya luar biasa, dan kekacauan mendidih, seperti seluruh alam semesta harus memasuki siklus. Ye Xiwen tidak menyangka bahwa pedang ini, bahkan Tuhan dapat kebangkitan, tetapi kali ini tidak bisa terlalu peduli, tidak bisa berpikir banyak, dan langsung disambut. Booming. Keduanya dipukul dan diterbangkan, dan tubuh Luo Yihang langsung ditarik keluar oleh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen tidak pergi kemanapun. Tubuh itu dipotong oleh pisau dan luka besar, berdarah. Luo Yihang ini benar-benar tidak sederhana. Ada beberapa orang di ranah Zhou yang legendaris. Kedua belah pihak sudah cukup untuk eksis dalam keberadaan Zhou yang legendaris, sehingga sulit dipukul. Namun, Ye Xiwen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, kalajengking Ye Xiwen menjadi semakin dalam, dan luka di tubuhnya dengan cepat pulih pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia pulih lebih cepat daripada Luo Yihang, yang menderita 2 pukulan berturut-turut. Ini adalah ibu kota Ye Xiwen dan salah satu kartunya. Pada saat ini, Ye Xiwen membentuk sekejap di gunung, dan segel gunung itu seperti seekor naga besar. Itu ada di belakang Luo Yihang. Luo Yihang tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah ia menderita 2 kekalahan beruntun dari Ye Xiwen, kekuatan bertarung yang tidak menang di atas angin sekarang menurun drastis. Ye Xiwen cepat dan mendesak, dan tiba-tiba dia berada di tengah-tengah Luo Yihang. Boom! Luo Yihang, yang ada di segel Gunung Lusan, tiba-tiba terlempar ke tanah, dan banyak ruang tamu diledakkan. Ah! Luo Yihang berteriak, berjuang untuk melepaskan Lusan Seal Ye Xiwen. Kekuatan horor memotong tanah di dekatnya, tapi kali ini itu adalah Wolverine khusus, dengan syal dan mata merah. Menatap Ye Xiwen,
Pembunuh yang mengerikan itu menatap Ye Xiwen. Dia bangga dengan masa mudanya. Dia pergi ke tempat dia dilatih sebagai jenius papan atas. Kapan dia menderita kehilangan seperti itu? Jika pertarungan pertama dengan Ye Xiwen adalah untuk memperlakukan Ye Xiwen sebagai kecoa yang relatif besar, maka ketika dia menemukannya, dia akan menggunakan Ye Xiwen sebagai saingan perang. Sekarang, itu membenci Ye Xiwen. Kapan dia makan kerugian seperti itu, terlihat terkejut, dan orang-orang yang kejam tidak bisa melihat lurus. Pisau panjang di tangannya langsung meledak ke bayang-bayang langit, dan setiap pisau dan bayang-bayang dapat menembus gunung dan sungai, dan tekanan udara menabrak Ye Xiwen. Ribuan pisau dan bayangan menghancurkan ratusan kaki, seperti ular, dan pada saat yang sama bergegas ke wajah Ye Xiwen. Untuk membunuhnya, seluruh langit juga terbelah ribuan kali. Setiap jalan panjangnya ratusan kaki dan terpanah. Ye Xiwen mencibir, dan itu adalah segel lusan lain yang jatuh dan langsung memusnahkan puluhan pisau yang terbang ke arahnya. Namun, Ye Xiwen belum selesai, tetapi sebuah pedang dilempar keluar. Pedang ini dimaksudkan untuk membagi potongan yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan, menghadap pisau. Booming! Ilmu pedang Ye Xiwen memusnahkan pisau-pisau itu, dan Ye Xiwen hampir bergegas segera, tangannya melesat keluar, dan naga keluar dari jalan mereka, dan tangan mereka berubah menjadi sepasang cakar naga, dan tangan emas dari tangan itu menghancurkan kehampaan. Booming! Sebuah retakan yang menakjubkan di seluruh bagian kekosongan menyebar ke kejauhan, dan itu tak terkalahkan. Semuanya tidak bisa kecuali menyerang seperti ini. Karena tidak menyerang ontologi, itu langsung merobek kekosongan, memecah ruang, dan memungkinkan Anda untuk berdiri bahkan di mana-mana. Tidak, serangan sudah melesat ke depan, dan Luo Yihang harus menghindarinya. Dia mengulurkan tangannya untuk melawan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Robekan kekosongan yang mengerikan itu mendidih di tangannya. Luo Yihang cepat pensiun, tetapi kali ini tidak cemas, lengan kanannya terkoyak oleh retakan yang bergegas. Darah tak berujung berceceran, wajah dipenuhi keringat. Perasaan sakit yang hebat, biarkan dia hanya menghirup udara. Namun, hati saya diam-diam senang, karena yang saya tangkap terlalu mengerikan. Jika ia tidak melarikan diri tepat waktu, kekuatan teroris yang dapat merobek kekosongan ini akan benar-benar merobek tubuhnya menjadi dua bagian. Ye Xiwen menatap Luo Yihang dengan mata dinginnya dan berkata dengan samar, "Kamu di sini hari ini." Ye Xiwen juga harus mengakui bahwa Luo Yihang memang sangat kuat, tetapi tidak berguna jika dia kuat. Jika dia ingin mati, semakin kuat musuh, semakin dia tidak bisa melepaskannya. Jika tidak, ketika dia tumbuh, untuk dirinya sendiri. Ini masalah besar. Kamu tidak bisa memikirkannya. Tubuh Luo Yihang langsung meledak menjadi pisau yang tak terbayangkan dengan pisau yang terpotong dengan pisau. Itu sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Pisau terpotong ini berisi kekuatan menghancurkan bumi. Jika dikeluarkan dari awal, Ye Xiwen takut bahwa dia akan terluka serius di bawah keadaan itu, tapi sekarang Luo Yihang terluka serius dan kekuatannya gila. Tidak mungkin menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Ye Xiwen. Mudah lolos oleh Ye Xiwen. Hei, Ye Xiwen mendengus, dan mengambil bidikan tubuh Luo Yihang. Dia menembak Luo Yihang secara langsung. Yang pertama pergi, Xiao Chen pergi ke sekolah, dan ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai malam ini. Saya harus berbaikan, keduanya mengurusnya, sangat melelahkan untuk mati. Bab 358 Lihat Bintang dan Binatang Buas. Setelah menembak Luo Yihang, Ye Xiwen menemukan banyak roh dari tubuh Ling Yihang, Ling Shi dan berbagai harta, dan Ye Xiwen, yang baru naik 2 tahun, adalah jumlah orang yang pecah. Benda-benda di tubuh ini hanya dapat digambarkan sebagai penuh dengan fondasi. Selain itu, ada berbagai macam bahan obat, yang pada dasarnya ribuan tahun, dan bahkan banyak dari mereka berusia di atas 5.000 tahun, dan bahkan ada yang berusia 10.000 tahun. Yao Wang, ini ditanam di ladang obat miliknya. Tentu saja, ini semua dikembalikan kepada Ye Xiwen.
Akumulasi harta ini tidak akan kurang dari 30 juta lingdan. Tentu saja, kekayaan yang pernah ditambahkan Ye Xiwen. Ini jauh lebih dari angka ini, tetapi juga sekali, ruang misterius dalam benaknya adalah melahap aura besar. Ketika dia tidak kekurangan aura, hampir ada beberapa. Pada dasarnya, saya dalam keadaan kekurangan aura sepanjang tahun, dan tubuh Luo Yihang ini adalah Lingxi dan Lingdan. Jika Anda menghitungnya, ada hampir 10 juta roh. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kaya. Ye Xiwen, yang kurang dari 1 juta jiwa, dapat dikatakan tepat waktu. Selain itu, keuntungan terbesar seharusnya adalah pedang-pedang pemakaman yang menebal, tetapi kenyataannya seluruh metode pedang hanya memiliki 4 pukulan, yaitu pedang pemakaman, pedang penguburan, pedang keheningan besar. Ye Xiwen memandangnya, tidak tahu yang merupakan warisan kekuatan, sangat mengerikan. Dari namanya, Anda bisa melihat petunjuk, terutama langkah terakhir untuk membunuh pedang menurut uraian di atas. Dalam lingkup Great Silent Sword, kekacauan kosmik akan memulai kembali reinkarnasi, masukkan kembali reinkarnasi, semuanya hilang, dan bahkan pengguna sendiri. Ini adalah langkah dari kedua jenis, tetapi meskipun begitu, Ye Xiwen tidak takut untuk memandang rendah pedang pemakaman ini. Meskipun Ye Xiwen mengambil jurusan pisau, tetapi untuk Ye Xiwen yang tidak memiliki ruang misterius, pendekar pedang rekan inisiat tidaklah sulit. Selama ada cukup aura, semuanya bisa diselesaikan. Selain itu, keuntungan terbesar adalah setengah dari ujung pisau. Namun, saya tidak tahu di mana Luo Yihang mendapatkannya. Meskipun ini hanya sebagian kecil, ia memancarkan cahaya dingin. Menurut identifikasi Yemo, itu mungkin bukan peri. Bahan ujung kecil, cahaya sepadan dengan harganya, yang sulit dibayangkan. Hei, di kejauhan, raungan kalajengking menjerit. Dengan kematian Luo Yihang, sangkar pisaunya menghilang sepenuhnya. Dia menunggu lama dan melarikan diri seketika. Ye Xiwen bisa membiarkan pihak lain melarikan diri dan segera mengejar. Naik, saya telah mengejar selama 1/4 jam, dan akhirnya menyusul kalajengking surgawi. Ye Xiwen mencibir pada tamparan di wajah dan terbang ke pinggir jalan. Pada saat ini, Scorpio sudah mengkonsumsi darah tubuhnya, dan ada kekuatan melawan serangan Ye Xiwen. Manusia, kamu akan menyesal mengejarnya. Melihat Ye Xiwen dengan dingin, pandangannya agak rusak, dan hal yang sama juga sedikit benci. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan hati yang kencang dan melihat sekeliling, tetapi itu adalah adegan yang konyol. Dia tidak bisa melihat makhluk sama sekali. Ye Xiwen hanya merasakan hawa dingin dari solnya ke kepalanya, membuat orang bergidik. Ye Xiwen memiliki firasat buruk, dan segera memutuskan untuk tidak menunda. Pertama membunuh yang lain dan kemudian mengatakan yang lain. Kamu tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Ye Xiwen berkata sambil mencibir, sebuah telapak tangan akan menembak dewa kematian. Dengan canggung, celah besar di cakrawala tercabik-cabik. Sebuah tangan besar meraihnya ke arah Ye Xiwen, dan kekuatan yang kuat datang ke Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba berkeringat dingin, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Ia dibawa pergi oleh tangan besar dan jatuh ke celah. Ketika Ye Xiwen kembali kepada Tuhan lagi, dia menemukan bahwa dia telah mencapai sebuah lembah. Lembah ini tidak terlalu besar, sekitar selusin kilometer persegi, tetapi di lembah ini, ada sebuah besar lubang-lubang itu benar-benar terpana oleh darah merah, dan darah mengalir keluar dari lembah dan menyusup ke dalam bumi. Hei, hei, hei. Sebuah suara yang melambungkan hati yang keras dimasukkan ke dalam pikiran Ye Xiwen, dan detak jantung yang keras membuat Ye Xiwen merasa seolah-olah dia telah menginjak makhluk besar. Untuk sesaat, rambutnya terbalik. Siapa? Ye Xiwen berteriak, dan hatinya diam-diam dijaga. Ini aku. Sebuah suara tua keluar. Ye Xiwen mendongak, tapi dia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan gaun seperti bintang. Pria tua itu bertarung dengan darah yang terus mengalir. Kamu, Ye Xiwen bertanya, diam-diam waspada di hatinya,
yang semuanya mungkin memiliki hubungan tertentu dengan pria tua ini. Ye Siwen merasakan aroma master yang tak terkalahkan yang menjadi milik dunia suci darinya. Ini benar-benar berbeda dari legenda Ye Siwen. Pada saat ini, ada orang kuat di tingkat suci. Aku tidak tahu apakah ada permusuhan. Ini jelas bukan hal yang baik. Aku disegel di sini, bintang-bintang raksasa, kata lelaki tua itu samar-samar. Hati Ye Siwen terguncang dan tak bisa dijelaskan. Ketika dia tahu bahwa segel asli adalah raksasa bintang, dia terkejut dan tak bisa dijelaskan. Bintang raksasa ini adalah roh jahat dari nenek moyang Akademi Zhenwu, yang merupakan dewa taat dari sekolah seni bela diri. Pelakunya, bisakah keberadaan sekolah seni bela diri sejati di masa jaya, barang sederhana? Pada akhirnya, berapa banyak master dari para pendahulu sekolah seni bela diri meninggal di tangannya, dan sulit untuk menghitung, bahkan pada akhirnya, tidak ada cara untuk membunuh mereka. Mereka hanya dapat menyegel binatang buas. Pada saat ini, saya mendengar bahwa pria tua itu mengatakan bahwa dia adalah ketika bintang raksasa. Ye Siwen tidak bisa terkejut. Meskipun Ye Siwen tahu bahwa banyak kekuatan supranatural dapat mengubah penampilan mereka, masih sulit untuk membandingkan pria tua ini dengan bintang raksasa yang ganas tepat waktu. Tidak heran dia ditangkap tanpa bantuan. Namun, dia hanya merasakan kekuatan dari master suci dalam tubuh. Lelaki tua ini, jika itu hanya master suci, dia tidak akan tahu berapa kali dia meninggal. Anda harus tahu bahwa sekolah seni bela diri yang sebenarnya bahkan master tingkat suci yang agung. Ada banyak, bagaimana raksasa-raksasa dapat diguncang oleh aturan bintang berukuran bintang. Tampaknya saya menyadari keraguan di hati Ye Siwen. Pria tua itu tersenyum dan berkata, Anda menebaknya dengan benar. Sekarang bukan tubuh saya, itu hanya inkarnasi dari dewa saya. Setelah Ye Siwen mendengarkan, dia tidak menghela nafas lega, sebaliknya, dia bahkan lebih terkejut, hanya dewa suci yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Betapa mengerikan tubuhnya, Ye Siwen benar-benar tak terbayangkan. Sekarang Ye Siwen percaya pada legenda, raksasa bintang ini benar-benar membalik langit yang pernah menghancurkan sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang dicari para pendahulu dalam diriku. Ye Siwen berkata dengan lengkungan. Hati Ye Siwen diam-diam waspada. Ini sekali sekolah seni bela diri yang sebenarnya telah dihancurkan oleh para dewa biadab. Tidak akan ada hal-hal baik. Meskipun itu hanya sekilas Tuhannya, itu hanya Tuhan ini. Tidak kurang dari kekuatan tanah suci, Ye Siwen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah pendahulu berpikir bahwa saya akan membantu Anda keluar dari masalah? Ye Siwen melirik pria tua itu dan berkata bahwa jika ini masalahnya, Ye Siwen pasti tidak akan membantunya. Ning tidak akan mati. Ini bukan seberapa tinggi kesadaran Ye Siwen. Orang lain, bahkan jika itu adalah setan besar, mungkin tidak ada ruang untuk negosiasi, tetapi bintang-bintang dan raksasa ini dapat berbeda. Bintang-bintang dan binatang buas ini dapat memakan bintang-bintang, dan mereka dapat menelan bintang-bintang, dan mereka dapat menelan dunia. Setiap kali mereka menelan sebuah dunia, kekuatan mereka akan berkembang dengan cepat, jadi setelah dewa ganas dilepaskan, seluruh seni bela diri yang nyata akan menderita. Apa yang disebut pemusnahan telur akan selesai. Jika seluruh dunia nyata selesai, maka dia bisa saya sangat baik pada akhirnya, saya takut saya akan berakhir dengan seni bela diri yang sebenarnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, segel di tubuhku didasarkan pada kekuatanmu saat ini. Bahkan setelah 1000 tahun kultivasi, itu tidak berguna selama 2000 tahun. Kekuatanmu terlalu lemah. Ye Siwen mendengarkan, tetapi tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Memang, dia terlalu lemah sekarang. Setidaknya dia memenuhi syarat untuk dewa suci ini yang terpisah dari dewa suci. Tapi bagaimanapun juga, akan ada seseorang di sini sekali dalam beberapa tahun, jadi aku masih harus bertaruh denganmu. Aku menggunakan kekuatanmu untuk mengambil bakatmu.
Kehidupan ini dapat dipupuk ke tanah suci yang agung, bahkan jika kamu beruntung. Pria tua itu melirik Ye Xiwen dan sepertinya memiliki perasaan tidak melihat matanya. Ye Xiwen tidak mengatakan apa-apa, sungguh, dia bukan bakat top, apakah itu bakat atau akar? Jangan mengatakan bahwa dibandingkan dengan fisik tubuh khusus itu, bahkan jika dibandingkan dengan Luo Yihang, itu jauh sekali. Tapi dia belum dipukul, dan memang ini yang terjadi. Ye Xiwen selalu percaya bahwa orang bisa bangga, tetapi mereka tidak dapat memiliki kesombongan. Orang yang bangga dengan hidup mereka tidak akan diyakinkan. Jika mereka ingin mendaki puncak seni bela diri, mereka harus memiliki kebanggaan seperti itu. Tetapi kesombongan tidak dapat terjadi karena orang dapat dengan mudah menjadi sombong. Kotor, tidak jelas, benar dan salah, tidak bisa melihat fakta, berkembang menjadi arogansi. Ye Xiwen selalu sangat jelas, jangan menatapnya sepanjang jalan, membunuhnya di tangannya lebih kuat dari bakatnya, jumlah murid lebih baik daripada akarnya tidak jelas, tetapi jika dia berpikir dia lebih dari akar itu jika talenta lebih baik, itu akan tercengang oleh kemenangan. Sekali orang tidak dapat melihat diri mereka sendiri, mereka tidak jauh dari kematian. Bab 359 Langkah demi langkah. Namun, Ye Xiwen tidak pernah berkecil hati. Dia tidak pernah menggunakan bakat dan akarnya sebagai kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mengembangkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Secara alami, dia tidak peduli untuk mengambil apa yang disebut kekurangan ini. Bakat yang kuat, terlalu banyak tulang terlalu kuat, tetapi jika Anda mengandalkan bakat dan akar, Anda tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Dia dapat memiliki kekuatan saat ini, walaupun ada banyak yang mengandalkan ruang misterius, tetapi lebih tergantung pada upayanya. Jika dia tidak memiliki latihan putus asa seperti itu, dia akan bertahan berkali-kali. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan hari ini? Ketika saya melihat bahwa Ye Xiwen tampaknya tidak berkecil hati, mata lelaki tua itu tampaknya agak dihargai. Orang yang barusan jauh lebih baik daripada kamu. Apakah itu tulang akar atau kualifikasi, itu adalah pilihan terbaik. Awalnya aku berharap untuk membawanya, tapi aku tidak berpikir kamu datang. Kamu bisa membunuhnya. Itu juga di luar dugaanku. Pria tua itu berkata, nadanya tampaknya tidak terlalu optimis tentang Ye Xiwen. Yang mengatakan, pendekar pedang itu, para dewa. Ye Xiwen tiba-tiba menyadari bahwa mereka yang adalah lelaki tua untuk keluar dan menarik orang untuk datang, tidak heran akan tiba-tiba keluar begitu banyak harta langka. Rahasia dunia Ye Xiwen sangat aneh, sekarang saya akhirnya mengerti bahwa itu berasal dari sini. Ya, itu adalah tangan diri. Pria tua itu mengangguk. Bagi orang tua yang menelan banyak bintang dan buas, beberapa harta tidak ada artinya. Harta inilah yang telah menarik banyak orang jenius. Ye Xiwen, hati-hati, kurasa tidak mudah melihat lelaki tua ini. Suara Ye Mo muncul di benak Ye Xiwen. Pada saat ini, cermin Tianyuan sangat ketat, dan lelaki tua itu tidak dapat menemukan keberadaan Ye Mo. Ini seperti memancing. Dia menggunakan harta itu untuk membuat telinga dan menarik banyak bakat. Meskipun dia tidak tahu apa tujuannya, kamu harus berhati-hati. Ye Xiwen diam-diam mengangguk. Faktanya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan membiarkan Ye Xiwen melonggarkan kewaspadaannya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Ye Xiwen selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang dipilih olehku. Itu adalah investasi. Kamu tidak memilikinya sekarang, tapi ini masih lama. Selama 1000 tahun, 2000 tahun, salah satu dari kalian bisa menjadi bakat, aku tidak punya masalah. Pria tua itu berkata dengan lemah. Ye Xiwen tiba-tiba mengerti bahwa dia mungkin ingin membuat garis panjang, menangkap ikan besar, begitu banyak orang, cepat atau lambat. Ada orang yang berbakat, dan orang yang bisa mengeluarkannya di masa depan, itu sudah cukup. Dan ketika orang-orang ini pergi, itu akan segera menjadi tempat uji coba bagi para murid Akademi Zhenwu. Akan ada sejumlah besar murid Akademi Zhenwu,
dan berbagai pilihan akan lebih besar di masa depan. Peluang menjadi bakat jauh lebih besar. Mungkin tidak ada hasil dalam waktu singkat, tetapi orang-orang ini akan segera menjadi pilar Akademi Zhenwu. Saya pikir jangka panjang. Kamu yang pertama datang ke sini, bahkan jika kita memiliki takdir, berikan kamu sesuatu. Orang tua itu berkata, sekelompok bintang yang kuat muncul di tangan orang tua itu, dan langsung terbang ke tubuh Ye Xiwen. Sedang, kekuatan kelompok bintang ini jatuh ke tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba merasa seolah-olah dia dimandikan di lautan bintang. Bahkan kekuatan bintang sekuat itu akan membunuh 1000 kepala, dan 10.000 kepala legendaris binatang bintang tidak memiliki cara untuk menyerapnya. Hei, ini masalah besar. Kekuatan bintang-bintang di grup ini tidak terlihat seperti banyak hal, tetapi umumnya asteroid tidak akan lebih dari ini. Ye Murton mengambil nafas. Kekuatan begitu banyak bintang sudah cukup bagi Ye Xiwen untuk secara langsung mengembun Mars. Namun, ketika Ye Murton mengubah wajahnya, dia berkata, tidak, Ye Xiwen, ada konspirasi di dalam, tetapi ada spesies ajaib di dalam. Spesies magis semacam ini adalah teknik yang sangat ganas, dicampur dengan kekuatan bintang-bintang ini. Jika kamu memperhalus kekuatan bintang-bintang ini, kamu akan disempurnakan dengan spesies ajaib ini, dan kemudian menjadi rasa malunya. Itu dikendalikan olehnya dan digunakan. Kata Ye Mo. Teknik magis sangat banyak di dunia iblis. Polanya juga rumit dan berbeda dalam kualitas, tetapi esensinya sama. Jika kamu memperbaikinya, kamu tidak akan bisa melarikan diri setelah kamu menjadi budak. Semua rahasiamu akan diintai olehnya. Semuanya akan dikuasai olehnya. Bahkan jika suatu hari kamu memiliki keterampilan yang lebih tinggi darinya, itu akan sia-sia. Dia bisa membuatmu mati dengan satu pikiran. Petik 2. Ye Xiwen diam-diam menghirup udara dingin, dan ada perasaan sejuk dari kaki ke kepala. Dia berkata, bagaimana bintang ini bisa begitu baik untuk berbicara, meskipun Tuhannya sekarang dewasa, tetapi dia tidak boleh dilihat sebagai pribadi. Ini masih raksasa bintang. Apakah makhluk horor semacam ini yang memperlakukan bintang sebagai makanan adalah hal yang baik? Begitu ramah mengeluarkan banyak harta, sehingga dengan mudah mengirim sejumlah besar bintang, meskipun dia mengatakan bahwa itu untuk satu hari, salah satu dari orang-orang ini bisa menjadi berbakat, biarkan dia pergi. Namun yang disebut spekulasi jantung manusia itu sendiri adalah hal yang paling rumit. Monster bintang ini tidak tahu sudah berapa tahun hidup. Ini pastinya rubah tua. Bagaimana mungkin tidak ada persiapan sama sekali? Jika tidak ada jaminan, maka akan ada banyak manfaat. Dia bukan idiot, tapi sihir semacam ini bukan hal yang baik untuk mengembun, karena jenis sihir ini perlu mengandung banyak unsur lemak kehidupan. Mengembun satu atau dua, Anda harus melukai asal-usulnya, secara umum, kecuali jika sangat penting untuk mendapatkan teman-teman, kalau tidak beberapa orang mau menggunakan spesies sihir. Ye Modao, sepertinya dia sangat menyukaimu. Petik 2. Ye Xiwen juga agak bingung. Dari sudut pandang dialog tadi, pihak lain harus mengabaikan dirinya sendiri, tetapi dicampur dengan spesies sihir. Apa yang harus dilakukan? Ye Xiwen diam-diam bertanya. Saat ini Ye Xiwen dan Ye Mo menggunakan para dewa untuk bertukar pikiran. Kecepatannya sangat cepat, tetapi itu adalah momen waktu. Di luar, lelaki tua itu sudah berjalan ke Ye Xiwen dan berkata, kamu sekarang sedang bergegas menghidupkan kekuatan bintang ini, jika tidak, aku takut menunggu kamu keluar dan memiliki masalah. Petik 2. Ye Xiwen bertanya-tanya, lelaki tua itu memiliki tangan besar, dan ada pemandangan di depan mata Ye Xiwen, tepat di luar lembah ini. Sekelompok master bertarung di luar, salah satunya adalah pedang dari Santo Pedang. Guru, tidak tahu kali ini, Juggernaut pada akhirnya adalah petualangan, sebenarnya melangkah ke setengah langkah kesempurnaan legendaris, perbaikan seperti itu, kekuatan seperti itu, pergi di masa depan, tanpa batas, akan segera perlakukan sebagai murid benih. Tetapi bahkan Juggernaut,
yang telah melangkah ke kesempurnaan legendaris setengah langkah, telah sepenuhnya didorong ke angin, dan sisi kiri dan kanan bergegas, dan 3 kali berbahaya. Adalah saudara Fan dari kuil Xuanyuan. Ye Xiwen tahu dari ingatan para murid kuil Xuanyuan, yang dia bunuh, bahwa paradigma ini adalah salah satu murid kuil Xuanyuan. Jenius top, bernama Fan Ming, adalah jenius yang sangat dihargai oleh penguasa kuil Xuanyuan. Dia baru saja disembah oleh penguasa kuil Xuanyuan dan dikenal karena pendapatannya. Di antara aula Xuanyuan, aula utama kuil Xuanyuan adalah seperti yang pertama dari puncak Akademi Zhenwu, itu adalah tempat berpangkat tinggi di antara kuil Xuanyuan. Juggernaut hanyalah sebuah langkah menuju kesempurnaan legendaris setengah langkah, dan Fan Ming telah mencapai puncak setengah langkah kesempurnaan legendaris, hanya setengah langkah dapat setengah sakral. Namun, meskipun itu hanya setengah langkah, tetapi setengah langkah ini adalah hari yang berbeda, dapat setengah sakral dalam waktu 5 tahun, bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tiada taranya. Ye Xiwen tiba-tiba menemukan bahwa Juggernaut adalah seorang kenalan. Juggernaut memiliki jubah hitam, pedang yang tajam sangat menakutkan sehingga kekuatannya sangat tinggi. Bagi kebanyakan orang, itu jelas bukan lawannya, tetapi lawannya adalah Fan Ming. Di antara para murid aula Xuanyuan, ada keberadaan yang mengerikan dari orang nomor 1. Ye Xiwen, bukankah pedang suci jubah hitam yang kuat di jalan kuno? Sebelum Ye Xiwen tidak melihat Juggernaut, hanya mendengarkan orang, tapi dia tidak memikirkannya. Juggernaut ternyata adalah jubah hitam yang kuat, untuk mengetahui bahwa jubah hitam yang dulu kuat, tetapi bersamanya kekuatan yang sama, tetapi dalam periode waktu yang singkat, bahkan berhasil menembus kesempurnaan legendaris setengah langkah. Ye Xiwen sendiri berjuang di jalan legenda setengah langkah, jadi dia tahu bahwa perbaikan setiap bidang dalam legenda setengah langkah itu tidak mudah. Pedang telah dibersihkan dan ditemukan sebagai warisan, tetapi hanya setengah langkah legendaris 8 kali lipat, dan santo pedang ini persis seperti apa adanya. Di antara tim pendekar pedang, Ye Xiwen benar-benar melihat pedang tak berdebu dan muling dan serigala kecil. 3 orang bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, di bawah serangan tuan dari kuil Xuanyuan, stabilitas, tetapi seluruh pedang pertempuran memiliki kecenderungan untuk runtuh. Meskipun hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa di aula Xuanyuan, itu benar-benar tidak ada artinya bagi para murid dari seluruh Akademi Zhenwu. Tetapi jika Anda hanya menghadapi para murid, maka situasinya benar-benar berbeda. Hanya sedikit lebih dari para murid kuil Xuanyuan, tetapi para murid kuil Xuanyuan harus jauh lebih buruk. Juggernaut benar-benar ditekan oleh Fan Ming, dan seluruh tim Jian-Jian benar-benar ditekan. Namun, Ye Xiwen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena lelaki tua itu menerima tirai hari itu dan berkata, "Begitu kamu masuk, aku akan melihat semua situasi. Aku tahu bahwa kamu dan para murid kuil Xuanyuan tidak berurusan dengan mereka. Kuil-kuil Xuanyuan itu para murid juga akan memusnahkan semua murid seni bela diri Anda yang sebenarnya, dan menunggu dia untuk membunuh orang-orang itu. Jika Anda masuk, Anda akan mati. Anda tidak harus mengharapkan saya untuk melindungi Anda, karena para murid dari kuil Xuanyuan ini juga kandidat saya." 1. Petik 2. Saya tahu bahwa Anda tampaknya sedang berlatih dengan kekuatan bintang-bintang. Anda sekarang menyerap kekuatan bintang-bintang ini, dan mungkin kekuatan pertempuran. Mata orang tua itu menajam dan memaksa Ye Xiwen. Bab 360 Terobosan Ganda. Mata orang tua itu sebagus pisau, tetapi juga suasana binatang yang sedikit lebih mengerikan, terkunci dengan kuat Ye Xiwen. Ye Xiwen tahu bahwa orang tua ini takut pada mimpi-mimpi malam yang panjang. Dia harus membiarkan Ye Xiwen menghadapi penyempurnaan. Jika dia tidak setuju dengan kemunduran, dia akan segera dibunuh, tetapi jika dia berjanji, dia akan dikendalikan mulai sekarang. Menjadi malu bintang raksasa ini juga keengganan Ye Xiwen. Lebih suka bertarung untuk berkelahi. Pada saat ini, suara Ye Mo tiba-tiba muncul. "Ye Xiwen, berjanjilah padanya." "Apa yang terjadi?"
Tanya Ye Xiwen. Aku tiba-tiba teringat bahwa tuanku telah menciptakan karya yang luar biasa, dan hati itu bijak. Ye Mo berkata, pintu ini dapat menghirup esensi seluruh dunia dari pori-porinya sendiri. Mengubah menjadi roh sejati, tidak mampu memperkuat semangat kohesi, mengendalikan pikiran lawan, adalah metode misterius untuk mengambil langit dan bumi untuk menciptakan esensi alam semesta. Petik 2. Yang paling penting adalah bahwa metode ini dikembangkan berdasarkan pada spesies ajaib. Ye Mo berkata, ini adalah jenius dari jenius. Seperti namanya, proses yang paling penting adalah menemukan orang yang berbakat, hati zen. Seseorang yang teguh, sebagai seorang praktisi latihan, harus menyelinap ke kedalaman jiwa orang lain, menjalani berbagai variasi, menabur spesies sihir, dari nol, dari awal, tetapi semuanya tidak dapat diprediksi. Pemandangan yang tak terbatas, seperti pemandangan alam yang tak terbatas, kadang-kadang cuacanya cerah, dan matahari bersinar di bulan, ketika awan padat dan hujan, guntur dan kilat bercampur, 7 emosi dan 6 keinginan, perubahan tidak dapat diprediksi. Hati-hati, jika kapal itu kewalahan, itu akan hancur, tetapi jika itu hancur, para dewa akan dihancurkan, dan pemenangnya tidak akan diselamatkan, tetapi begitu mereka berhasil, mereka akan dapat melambung dan yang terpenting, mereka yang menanam spesies sihir dapat dari orang-orang yang telah menanam spesies sihir, mereka bisa mendapatkan manfaat besar, mereka dapat dengan cepat menerobos. Jika Anda dapat menanam beberapa spesies sihir di tangan beberapa orang suci, Anda tidak akan dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Menembus dunia suci. Petik 2. Tapi masalahnya adalah, kali ini dan setengah, di mana menemukan kompor. Ye Xiwen berkata, dia hanya memiliki orang tua ini di depannya, tetapi bagaimana Ye Xiwen bisa menjadi lawan dari pihak lain, bagaimana dia bisa menanamkan sihir ke pihak lain, dan yang paling penting, spesies ajaib ini bukan yang telah kental, tetapi bintang dan binatang buas. Petik 2. Masalah spesies sihir sama sekali tidak ada. Sekarang spesies sihir belum memasuki tubuh siapapun, itu tidak berakar. Selama itu menghapus tanda spiritualnya, tidak akan ada masalah untuk memakai tanda spiritual Anda. Kata Ye Mo, masalah dengan kompor tidak mudah untuk dipecahkan. Hanya ada satu cara saat ini, yaitu, kamu menganggap dirimu sebagai kompor, biarkan sihir menumbuhkan kekuatanmu, dan tunggu sampai hari ketika sihir tumbuh, saat itulah kamu sukses. Katakan ide gila, pikirkan Ye Xiwen sendiri sebagai kompor, tanam spesies sihir, dan biarkan benih ajaib berakar, tetapi metode ini juga sangat berbahaya, karena begitu orang yang ditanam mati, orang yang merupakan jenis monster berikutnya juga akan menderita kesulitan, bahkan mantan Tuan Ye Mo hanya membiarkan orang yang paling setia sebagai kompor mereka sendiri, dan akhirnya melengkapi keterampilannya dengan kematian tungku. Dengan kata lain, bagian paling membosankan dari praktik ini adalah bahwa dalam proyek budidaya, bahayanya besar dan akan mati jika Anda tidak sengaja mati. Itu juga akan mati karena fragmentasi spesies sihir, karena ditanam dengan spesies sihir. Manusia harus mau mematahkan sihir, dan mentransfer semua energi latihan kepada orang yang menanam iblis, jadi ini sering hanya ditemukan pada tuan dan budak yang sangat setia yang dikendalikan oleh hidup dan mati. Tentu saja, Ye Xiwen secara alami tidak memiliki masalah ini ketika dia sendiri, tetapi masalah terbesar adalah dia dapat berlatih latihan ini tanpa mati, dan dia akan mati. Ini hanyalah jalan buntu tanpa masa depan yang cerah. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Mo, Ye Xiwen tiba-tiba terlihat jelek, tetapi pada saat ini Ye Xiwen punya pilihan lain. Semacam ini sihir tidak memperbaiki berlakunya bintang, maka Ye Xiwen saya takut bahwa orang tua ini akan dipenggal di tempat, tetapi sekali kilang, yang akan menjadi kepala rakasa dari bintang-bintang, sudah mati, apa yang harus rahasia diintip, ketika pihak lain ingin mati, dia akan mati. Kering, Ye Xiwen menggigit giginya, tidak berjanji untuk mati sekarang, atau menjadi pengemis, lebih baik bertarung, mengendalikan kecepatan pertumbuhan spesies sihir, mungkin ada cara di masa depan.
Berani mati. Ye Siwen berkata kepada lelaki tua itu, dia telah dipaksa ke tepi tebing, tidak berkelahi adalah kematian, atau hidup tidak sebaik kematian, ejaan mati, tidak ada pilihan lain. Baik, orang tua itu setuju untuk melihat Ye Siwen bawah, tiba-tiba mereka memasang wajah ramah dari penampilan, jika tidak tahu Ye Siwen, yang ada jenis sihir, pasangan ini mungkin telah berbaik hati terlihat menipu Anda. Binatang bintang ini telah hidup selama beberapa tahun, dan itu sudah menjadi hal yang baik. Jika bukan Yemo, aku takut kalau Ye Siwen telah tertipu. Pada saat ini, Ye Siwen tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa duduk dan Yemo menanamkan metode penanaman iblis Tao ke dalam pikiran Ye Siwen. Ruang misterius dalam pikiran Ye Siwen mulai menjadi gila. Pada saat ini, roh-roh yang disita dari Luo Yihang mulai memainkan peran, membakar dengan liar, membobol aura, menanamkan ke dalam ruang misterius Ye Siwen. Dengan bantuan ruang misterius, setelah membakar lebih dari 5 juta roh, Ye Siwen akhirnya menguasai metode budidaya jin Tao ini, meskipun kunci untuk kultus Tao adalah setelah kultivasi, tetapi hanya penguasaan membakar lebih dari 5 juta roh, dan konsumsi ini sangat mengejutkan. Ye Siwen menjalankan jantung iblis asteris, dan pasti menemukan spesies magis dalam kekuatan bintang-bintang, dengan hati-hati melekat pada kekuatan roh, kekuatan spiritual binatang bintang yang terikat pada spesies sihir, terbungkus. Sekarang spesies sihir belum ditanam di dalam tubuh, masih ada jalan, tetapi begitu ditanam di dalam tubuh, benar-benar tidak ada jalan. Begitu Anda menyentuh roh Ye Siwen, Dewa Bintang binatang bintang tiba-tiba mulai menjadi gila. Pindah, binatang buas bintang kecil tiba-tiba marah, dan matanya merah. Ye Siwen mendengus dan segera menangkap binatang bintang kecil ini dan melemparkannya langsung ke kolam darah di Tianyuan Mirror. Hei, ada ledakan cahaya di kolam darah, dan bintang kecil ini berjuang dengan kegilaan dan meraung, tapi dia tidak punya cara untuk melepaskan diri dari penindasan Tianyuan Mirror. Begitu dia memasuki kolam darah, dia hanya bisa disempurnakan dalam hidup. Karena itu hanya dewa kecil pemurnian, kecepatannya sangat cepat, hampir sesaat usaha, Ye Siwen memurnikan bintang raksasa menjadi budak darahnya sendiri, mendengarkan kata-katanya sendiri dari awal hingga akhir budak darah. Ye Siwen dengan cepat membiarkan Dewa Qianyuan ini menyampaikan pesan ketenangan pikiran kepada orang tua di luar, karena ada saat ketika dia tidak bisa menerima informasi dari dewa ini, dan orang tua itu cemas. Mata orang tua itu setajam pisau, menatap Ye Siwen, dan bisa melihat melalui jenis sihir yang dibungkus dengan kekuatan bintang-bintang. Dia telah menyaksikan penyempurnaan kekuatan bintang-bintang Ye Siwen yang konstan dari kekuatan bintang-bintang, dan akhirnya bahkan yang itu. Ketika spesies magis memurnikan, wajah menunjukkan ekspresi yang memuaskan. Ketika Ye Siwen terus menyerap kekuatan bintang-bintang, alam semesta Ye Siwen mulai mengalami transformasi besar, dalam tata surya bagian dalam, Mars terakhir juga terkondensasi dalam kekuatan bintang-bintang. Titik cahaya meledak menjadi cahaya terang yang luar biasa, dan banyak bintang tersedot ke dalamnya. Boom! Aku tidak tahu berapa lama, Mars di tubuh Ye Siwen akhirnya terbentuk, dan awan-awan di langit mulai berguling. Bencana Ye Siwen datang lagi, dan setelah perampokan hari ini, kekuatan Ye Siwen akan memiliki perkembangan yang cepat. Ye Siwen tidak bergerak, tetapi terus menyerap kekuatan kelompok. Kekuatan kelompok ini diserap oleh Ye Siwen, tetapi bahkan tidak 1%. Kekuatan kelompok ini cukup untuk menyaingi yang kecil. Jika kekuatan bintang-bintang yang terkandung di planet ini dijual di luar, itu juga merupakan harta yang tak ternilai yang tidak bisa dilakukan kebanyakan orang. Pada saat ini, Ye Siwen terus-menerus menjalankan lapisan kelima, tubuh berat, yang disebut Wu miskin dan kaya, juga dapat sangat tercermin di sini, tidak ada dukungan energi yang cukup, praktik latihan fisik, jika mungkin untuk berlatih, jika Anda mengandalkan yuan nyata Anda sendiri untuk bertarung, Ye Siwen bahkan mungkin bisa berlatih lapisan pertama, tubuh berat. Hanya saja Ye Siwen kurang dalam Ling dan untuk saat ini. Meskipun ia telah merebut banyak dari Luo Yihang,
ada tempat lain yang dapat digunakan, tetapi kekuatan kelompok ini telah memecahkan kebutuhan mendesak untuk Ye Xiwen. Kekuatan bintang-bintang untuk pendinginan. Peran tubuh jauh lebih baik daripada aura roh-roh itu. Ini adalah sejenis besi konyol yang tidak dapat dibeli. Ada semacam singularitas yang disebut yuntai, dan yuntai adalah besi halus yang diekstraksi dari permata di luar domain. Ini 10 kali lebih banyak dari rata-rata batu besi. Karena mengandung kekuatan bintang, sekarang Ye Xiwen memiliki kelompok besar di depannya. Dia tidak bisa terburu-buru menjalankan prinsip hegemoni. Dengan kekuatan sejumlah besar bintang yang diserap oleh tubuh Ye Xiwen terus-menerus menjalankan lapisan kelima, tubuh berat, dan tubuh Ye Xiwen semakin bersinar. Bahkan lelaki tua di matanya memiliki horor di matanya, dan ada sedikit keserakahan, meskipun begitu dalam, itu hanya kilatan. Pada saat ini, suara siulan monster terdengar samar-samar di langit, sekelompok sosok kuat muncul di awan, itu adalah petir yang muncul selama bencana terakhir, muncul di awal, dan masih begitu banyak. Hanya saja, ada lebih dari 10, dan siapapun yang melihatnya pasti kedinginan. Boom! Tubuh Ye Xiwen kembali menghembuskan nafas, dan lapisan kelima dari tubuh berat akhirnya menjadi